Pagi ini kita dari Ekano Kopi Johor. Jumpa lagi kita dalam Ngobrol Bareng Taufik. Pagi hari ini kita membahas tentang Hari Ibu. Yang Hari Ibu ini tanggal 22 Desember bertepatan dari hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang digelar pada 22 Desember 1928 di Gedung Dalem Jayapura, Yogyakarta. Pada waktu itu kongres ini dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera dengan hadir jumlah perempuan sebanyak 600 orang. Isu-isu yang diangkat pada waktu itu tentang hak-hak perempuan di bidang pendidikan, menentang kawin paksa, dan lain-lain. Tahun 2021 ini, tema Hari Ibu adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Ini yang mau kita bahas pagi ini dengan tamu kita adalah Kak Dewi Budiati. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi kaum ibu, kaum perempuan. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi, Kak. Nah, Kak Dewi ini adalah aktivis perempuan, juga aktivis pencetus Sumut Bermartabat dan Ketua Dewan UKM, serta juga beliau salah satu jurnalis perempuan di Sumatera Utara. Ini Kak Dewi ini sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah Kak Rita Zain ya. Rita Zain, Ketua DPW Ketua Harian DPW Wanita ya. Puja Kesuma Sumatera Utara. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Ini luar biasa juga ibu-ibu kita ini. Dan satu lagi Ibu Ros adalah Wakil Sekretaris Ikanas Sumut. Assalamualaikum, Bu Ros. Waalaikumsalam, Pak. Bornas. Ini Bornas ini. Tahu lah kalau Bornas Nasution ya kan. Jadi dalam rangka peringatan Hari Ibu ini yang ke-93, ini kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bareng ini, Kak, tentang bagaimana peran perempuan terhadap pertama sekali terhadap rumah tangga, sehingga bagaimana rumah tangga itu juga dikendalikan oleh perempuan dan dalam rangka pendidikan anak. Nah, bagaimana pandangan Kak Dewi lalu pertama ya, yang kita bilang senior terhadap aktivis dan aktivitasnya sehari-hari dalam rangka pemberdayaan perempuan ini dan perlindungan anak. Bagaimana nih, Kak? Ya, yang pertama itu Kak Dewi bersyukur dilahirkan sebagai berkelamin perempuan. Itu satu ya. Kenapa di Indonesia sendiri kok dikasih nama Ibu Pertiwi gitu. Pasti ada nilai-nilai plus. Bahkan kaum perempuan ini juga mampu menggoda Adam dari tinggal di surga akhirnya jatuh ke dunia. Artinya kan ada power khusus lah pada tubuh perempuan, bisa melahirkan. Perempuan tuh hebat loh, dia bisa mengandung gitu ya, bisa menyusui. Dia sebetulnya memang kalau mau diakui perempuan tuh memang serba bisa. Kalau di Indonesia sendiri Kak Dewi melihat banyak kaum perempuan justru sering jadi ujung tombak untuk melahirkan SDM tadi yang seperti Adinda Taufik sebutkan ya. Kalau kita perhatikan sebelum sekarang era sosialita, banyak tokoh-tokoh bangsa kita ini justru dilahirkan dari perempuan-perempuan tangguh, ibu-ibu yang memang 100% fokus ngurus keluarga. Nah, Kak Dewi berpendapat bahwa perubahan perilaku anak, perilaku negara itu juga pasti pengaruhnya sangat besar juga ditentukan oleh perempuan. Bagaimana ibu mendidik, bagaimana mengingatkan. Nah, kenapa Kak Dewi pernah menganjurkan pada saat itu kita ada satu seminar internasional soal lingkungan di Jepang di WIN, Women International Networking. Kebetulan Kak Dewi ikut sebagai salah satu anggota. Kalau nggak salah itu ketuanya istrinya Bill Gates yang ininya ya. Justru perempuan ini bisa corong untuk menyelamatkan dunia, terutama lingkungan, karena secara alamiah perempuan tuh bawel. Matiin lampu biar nggak boros, matiin air,
dan sikap-sikap Jadi alamiah yang lainnya. mengingatkan lah ya. Ya itu alamiah. Iya. Sayangnya ada di beberapa negara termasuk di Indonesia tidak belum 100 bukan tidak tapi belum 100% memaksimalkan potensi perempuan. Nah, memang ada kelemahan juga. Kadang-kadang kita di antara perempuan juga saling sikut. Sehingga muncullah ketidakselarasan gitu. Jadi sifat-sifat mulia perempuan itu akhirnya tergerus dengan sifat-sifat negatifnya juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau dengan adanya kongres yang digagas, adanya kongres ini Kak Dewi pikir ide yang sangat brilian Ya, waktu itu kan masih zaman kolonial. Zaman kolonial. Masih zaman kolonial Di mana dan masih ada penjajahan. Iya. Perempuan bergerak di bergerak sini. gitu ya, itu kan keren banget. Kalau sekarang nggak heran. Iya. Kita punya fasilitas banyak, ada banyak website, banyak sarana prasarana. Kalau zaman dulu tuh ngebayangin, masya Allah, Untuk ngumpul 600 orang ngumpul aja 600 orang itu susah 12 banget. kota lah gitu. Iya, ini Kalau Kak Rita bagaimana itu, Kak? Iya, tadi sudah dijelaskan Kak Dewi mengenai hal demikian. Sekarang saya mau ambil yang agak berbeda, Iya. Pak Taufik. Iya. Kita sekarang berpikir. Memang Puja Kusuma ini agak beda. agak beda ya. Agak beda. Putra putri Jawa lahiran Putri Sumatera. Jawa. Iya. Kelahiran Keluyuran nggak? Keluyuran. Kelahiran dan berkedudukan di Sumatera. Iya. Ya, seperti itu. Saya gini, Pak Taufik, Kak Dewi yang saya hormati dan Iros Iya, yang kita Kak. sayang yang Iya. lebih muda Iya. seperti itu. Kenapa diadakan Kongres itu. kongres itu dan kenapa pada hari itu juga ditetapkan Mother's Day ya namanya Ya, hari Mother's ibu. Day. Iya. Karena begini Pak Taufik, kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Iya. Seperti Iya. itu ini. Jadi seorang ibu saat kita lahir, yang pertama kali itu adalah seorang ibu Iya. yang menerima kita Iya. di sepanjang segala kegiatan dari hidup sampai akhir hayat. Iya. Itu seorang ibu tidak terkira kasih Iya. sayang. Iya, sepanjang Seperti jalan. itu. Iya. Seorang anak bagaimanapun tidak baiknya, bagaimanapun jahatnya, bagaimanapun luar biasanya Pak Taufik, tapi ibu menganggap iya. itu adalah seorang anak yang baik karena lahir dari Iya, rahimnya. iya. Benar, benar. Karena itulah diadakan diperingati Hari Ibu. Iya, Mother's iya. Day. Tidak ada Hari Bapak, Pak. Iya. Harusnya ada ya, karena peran bapak juga kan. Bapaknya yang bertanggung Betul, jawab. iya, tanggung Tapi jawab. karena dari melahirkan, kita mengurusnya, mau jadi apapun anak ini mau jadi apapun, kita tetap menganggap anak dengan kasih sayang yang penuh. Begitu Pak Taufik. Iya. Bagaimana anak ini bisa atau seorang ibu ini bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya untuk menjadi aset negara. Iya. Itu yang utama adalah SDM-nya harus Iya. kita tingkatkan. Karena apa? Seorang anak itu lebih dekat kepada ibunya. Iya. Seperti negara, bagusnya negara karena tiangnya bagus. Berarti Iya. ibu negaranya bagus. Iya. Satu rumah tangga bagus, sukses bapaknya dalam bidang apapun Betul. pasti didukung oleh seorang istri yang baik. Iya, Iya. benar, benar sekali. Begitu juga Bu Ketua. anak-anak yang berhasil. Di Begitu. di samping perempuan sukses seorang pria, Iya, didukung di sampingnya pasti ada perempuan hebat. Perempuan Iya, hebat. betul Tidak itu, ada yang tidak betul. ya, Kak Dewi. Kan Iya. seperti itu. Anak Kak Dewi sukses semua, anak kita sukses Iya, semua. betul. Karena apa? Itu adalah kemasan dari seorang ibu. Iya, benar. Jadi kemasan ini tergantung packaging yang dibuat Iya. oleh seorang ibu. Ibu, benar. Kalau packagingnya ini tidak baik, maka Iya. tidak baiklah anak-anak tersebut. Walaupun ini skalanya sekian persen, tidak semua Iya, Pak Taufik. iya, iya. Karena ada faktor alam, faktor lingkungan itu yang menentukan karakter si anak. Tetapi seorang ibu tidak terlepas dari seorang anak. Iya. Saya kira Kalau Bu demikian. Ros gimana nih tentang ini menarik ini. Artinya antara Bu Dewi dan Dengan Bu Elrita. Bu Elrita ini sama-sama meningkatkan bahwa peran wanita itu, Iya. perempuan itu sangat Luar biasa. luar biasa ya dalam Benar, Dengan beda versi. Beda versi. Nah, Iya. kalau Bu Ros sendiri bagaimana nih Bu Ros? Aduh, terima kasih buat Bang Topik. Dan ini awak segan nih, ini dua-dua ketua Iros nih. Silakan. Kak Dewi ketua UMKM, sedangkan Bu Rita adalah ketua Iros dalam Puja Kusuma juga. Jadi memang agak yang awak paling muda nih ya Bang Topik ya, tapi Anda istilahnya bagaimana versi Iros lah ya kan. Memang benar yang dibilang kata Ibu
ketua yang dua ini, ketua Iros ini, betul. Karena kita lihat suatu negara itu baik, pasti didukung dengan perempuan yang baik juga. Di rumah tangga juga, perempuan juga. Dan di agama kita juga surga itu berada di telapak kaki seorang ibu. Jadi kita pun masih melihat jempol pun ada. Jempol dari jempol ibu jari. Nggak ada jempol bapak jari. Ibu kota Keren, juga. kan? Kami bangga jadi perempuan. Itu kan ketua kan. Iya kan? Nah, ibu kota nggak ada bapak kota, ibu Iya, kota. betul. Nah, jadi keren. Mau betul-betul wanita ini luar biasa, perempuan-perempuan ini. Alhamdulillah. Karena kalau perempuan ini nggak semangat, nggak betul-betul semua upayanya ini untuk bagaimana satu bulannya, coba Bang Topik pikir. Kayak mana ibu-ibu ini zaman sekarang mengeluarkan sekolah anak. Kalau nggak pandai-pandai, nggak pintar-pintar ibu-ibu ini, wah gawat, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Nah, jadi ibu ini memang luar biasa, Bang. Mulai Ibu dapur, jari, ibu kota, ibu pertiwi. Ini perempuan kita. Apalagi tengok, mulai dari buka mata, urusan dapur, kasur, Sumur. setiap hari itu. Walaupun kita ini, ya terutama kayak Iros misalnya, walaupun namanya bekerja, tapi sosial untuk bahwasanya kita seorang ibu itu, seorang wanita itu memang harus dituntut. Ya, misalnya hari Sabtu Minggu kita urusan rumah, pergi belanja, bersihkan rumah, jadi ibu rumah tangga. Nah, jadi menurut Iros begitulah Bang. Apalagi kalau misalnya kata orang, seorang ibu bisa mengasuh 10 anak, tapi anak belum bisa mengasuh seorang ibu. Satu ibu. Kadang-kadang Itu kita perlu ditelaah ya. perlu ditelaah pada generasi milenial Jadi ini. bahan evaluasi kita ya. Evaluasi. Makanya Sedih banget kalau ntar kita dimakan di jompo. iya kan dulu ya kan Kak ya. Jadi Iros merasa kadang-kadang kalau mengajar itu pun istilahnya atas 10 menit ada juga pencerahan kepada siswa-siswa atau mahasiswa bahwasanya tanpa restu seorang ibu kita nggak akan sukses. Ya. Jadi menurut Iros memang benar-benarlah surga itu berapa di telapak kaki seorang ibu. Ya. Jadi kondisi saat ini kan dalam keadaan masih pandemi Covid. Iya, benar. Walaupun sudah level 1 ya. Iya, level iya, 1 betul. yang mana itu juga sangat rentan mempengaruhi daripada kondisi-kondisi yang ada saat ini, baik dari segi ekonomi maupun dari sosial. Nah, ini gimana nih Kak Dewi? Ya sebetulnya kalau perempuannya itu nggak tangguh ya, kita ini udah kolaps banget. Tetapi perempuan Indonesia ini harus bersyukur karena didukung oleh Indonesia ini kan kayak jamrut katulistiwa ya, didukung oleh kondisi alam yang masih bisa hidup meskipun kita nggak punya duit. Masih bisa nanam sayur karena buminya subur, ada curah hujan, sinar mataharinya cukup. Ini kan sebetulnya salah satu anugerah yang luar biasa yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk dalam keadaan darurat. Ini keren banget. Bisa nanam ubi, ada jenis tumbuh-tumbuhan yang paling mudah. Nah, dalam masa pandemi ini kebetulan Kak Dewi kan di Dewan UKM. Justru Kak Dewi melihat pedagang-pedagang sekelas UKM ini kan umumnya perempuan. Jadi ada penjual ayam penyet, penjual, coba perhatikan di pinggiran jalan gitu ya, penjual mie balap, itu semuanya perempuan umumnya, gorengan. Kalaupun ada yang ikut, kadang-kadang suaminya cuma nebeng gitu ya. Nah, mereka kaum perempuan ini paling merasakan dampak dari itu. Tetapi mereka perempuan tuh selalu punya cara bisa ngatasin. Ajaib memang perempuan ini, bener gak? Walaupun dari rusuk ya. Iya. Pulang rusuk ya. Iya. Walaupun kita diambil dari rusuknya pria ya, tapi Kak Dewi sudah melihat bagaimana seorang ibu punya inisiatif mencari menu makanan yang murah. Yang penting anak-anaknya kenyang. Jadi dia bisa mungkin dengan satu telur bisa memberi makan, bagaimana dia bisa membagi. Nah, inilah inisiatif-inisiatif perempuan di masa pandemi ini yang sebetulnya perlu diberi apresiasi. Sayangnya mereka ini masih banyak juga kaum perempuan kita yang tidak
diperhatikan sekali oleh pemerintah bahwa ini adalah satu potensi untuk membangun kekuatan ekonomi. Ya, berarti ini Nih. sama dengan tema Hari Ibu 2021 ini ya. Iya. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Iya, Kan itu harusnya dia? itu Kan memang itu harus dia? diimplementasikan Iya. benar. Iya. Jadi mereka mesti disuluh. Kadang-kadang begini ya, ada banyak stimulus pemerintah, program pemerintah dalam revitalisasi ekonomi bukan pasca lah, saat pandemi. Banyak sekali, bahkan itu tersosialisasi sampai kemana-mana di media sosial. Nah, sayangnya karena si ibu-ibu ini, si perempuan-perempuan pelaku ekonomi ini tidak diberi penyuluhan, malah mereka akhirnya jadi bulan-bulanan. Misalnya untuk mendapatkan KUR, kredit usaha rakyat yang dengan 0,3% setahun, mereka kan harus punya persyaratan administrasi, ada izin lurah, ada izin camat, ada izin usaha. Ini mereka nggak punya. Nah, giliran mau ngurus masih terbebani dengan membayar ini 100.000, terus nggak ngerti ininya. Ini yang harusnya menjadi fokus pemerintah. Diamankan dulu lah aparat-aparat yang jahat-jahat ini, oknum-oknum yang nggak punya nurani ini, gitu ya. Mereka itu sudah digaji untuk menolong bagaimana mereka bangkit, mempermudah. Jangan malah ini menjadi sasaran empuk. Nah, jadi memang agak multi kompleks juga kalau menurut Kak Dewi, banyak permasalahan di lapangan yang Kak Dewi sudah lihat langsung. Sehingga program pemerintah itu gantung. Akhirnya stimulus-stimulus pemerintah yang harusnya untuk memberdayakan ini diambil oleh pihak-pihak. Nah, maka efeknya lagi muncullah ke sejenjangan sosial secara ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang terpuruk makin terpuruk. Pelaku UKM-nya juga gitu. Pelaku UKM yang gede-gede, yang memang masih mengatasnamakan UKM, justru sering mendapatkan banyak fasilitas karena syarat mereka cukup. Mereka punya tempat, mereka punya izin, mereka punya semua ya untuk mempermudah secara administrasi mengucurkan dana stimulus-stimulus pemerintah yang harusnya. Nah, pelaku UKM ini, pedagang pusat di pasar-pasar tradisional, ini umumnya adalah perempuan. Sumut tuh harus bangga, kita punya inang-inang. Ingat kan? Iya. Bahkan Pak LBP tuh ibunya juga dulu adalah Indang jualan. banyak orang-orang sukses di Jakarta sana dari Sumatera Utara. Ada Pak almarhum Pak Faisal Tanjung. Itu dibesarkan justru dari perempuan-perempuan tangguh yang kita ingat dulu bagaimana petugas bea cukai itu takut sama inang-inang. Dia selalu punya cara. Gitu ya. Nah, maksud Kak Dewi, kalau memang tema tahun ini adalah pemberdayaan perempuan secara ekonomi, ini pemerintah harus benar-benar fokus. Diikutin dari sampai ke kelurahan. Karena nggak bisa dipungkiri, perempuan adalah ujung tombak. Kita ini bukan Amerika. Kita bukan Eropa, gitu ya. Kita ini ada di Indonesia. Perempuannya punya anak 5, 6 tapi juga sambil harus nyangkol, sambil harus menyiapkan dapur sumur. Nah, yang ironisnya lagi karena balik lagi tadi yang dibilang Mbak Rita bahwa banyak juga kadang-kadang perempuan-perempuan ini mungkin sudah under control juga, sehingga dia mencari kesenangan sendiri, akhirnya menempuh, atau terlalu banyak tekanan ekonomi, akhirnya menempuh cara-cara amoral. Gitu ya. Kak Dewi juga sedih kadang ngelihat kok ada perempuan malah menjadi pelaku narkoba, dihukum seumur hidup. Aduh, pengen nangis gitu lihatnya ya. Nah, kita mau salahin siapa? Balik lagi nyalahin tetap pemerintah. Pemerintah itu kan gak hanya pusat, bisa sampai ke, kenapa Kak Dewi dulu menggiring Pak Edi Rahmayadi selaku seorang prajurit, lalu Kak Dewi tanya, Pak, Bang, ini kita mau tagline-nya apa nih? Sumut bermartabat, sumut gemilang, atau sumut cemerlang? Pak Edi bilang, sumut bermartabat. Kenapa? Karena masyarakat tuh harus punya martabat. Untuk membangun martabatnya dia harus mandiri secara ekonomi. Gitu ya. Jadi kita mau berangkat dari membesarkan, makanya Kak Dewi setuju. Akhirnya Kak Dewi all out lah di dalam tim sesnya Pak Edi gitu ya.
Kak Dewi menggalang kekuatan-kekuatan massa bukan untuk Pak Edi, tetapi untuk Sumut yang bermartabat. Iya. Jadi harus Keren bisa Keren lah. harus bisa dipilah. Ada orang bekerja untuk kandidatnya supaya dia dapat apa-apa. Kak Dewi demi Allah tidak. Dan Kak Dewi akan kritik Pak Edi apabila Sumut bermartabat itu tidak bisa diemban. Kak Dewi akan mengkritik. Kak Dewi sudah ngomong sama Pak Edi waktu itu, suatu hari kalau Sumut ini tidak bangkit, dan saya yang akan di depan, Bang. Karena saya bukan bekerja untuk Pak Edi atau Pak Ijek. Saya bekerja untuk Sumatera Utara saya. Ini keren ini. Hidup Ini Ibu Ketua. dari Pujakusuma ini gimana nih tentang tema Hari Ibu ini tentang perempuan yang berdaya Indonesia maju. di tengah pandemi. Iya. Di tengah pandemi. Gini Pak Taufik, ketika kita bicara besar, kita harus berbicara yang kecil dulu. Iya. Jadi sebelum kita bicara Indonesia yang besar, kita bicara dalam keluarga. Iya. Fungsi seorang ibu itu adalah memberi imun dan meningkatkan imun untuk anak dan suami. Iya. Ya. Jadi kalau imun di dalam keluarga ini sudah terbentuk, keluar sudah gampang dan sudah enak. Iya. Gitu. Bagaimana caranya? Seperti Kak Dewi katakan, ekonomi kita lagi morat-marit. Ada suaminya pedagang, Iya. karena COVID dan lain sebagainya, orang-orang tidak keluar, ini dagangan tidak laku. Nah, itu Jadi permasalahan. bagaimana seorang ibu bisa menyikapi ini dengan dewasa, menyikapi ini dengan positif, Iya. sehingga imun suami tinggi. Coba Iya. Pak Taufik tiap hari Semua. dicereweti pulang. Aduh, pingsan. Ini macam uang sudah habis. Anak-anak bisa sekolah. Apakah Iya. meningkatkan imun? Iya, iya. Pasti. Tidak, Pak Anjlok. Taufik malah habis. Daun, ya, daun minta. Benar. Iya, iya, iya. Anak-anak minta, ma ini minta ini minta ini minta. Ibu, sebagai seorang ibu kita harus bisa bijak. Nah, disinilah peran ibu supaya Peran meningkatkan suami- imun perempuan. suami. Iya. Ketika imun suami tinggi, suami akan berupaya semangat keluar untuk mencari rupiah, Pak Taufik. Iya. Betul Pak Taufik? Iya. Anak pun sehat. Iya. Saya Senang. kira Jadi bahasanya berbeda. konsep Pujakusuma dalam rangka Hari Ibu ini untuk kan Kak Rita kan sebagai ketua ya, Harian. ketua harian untuk wanita. Iya. Nah, bagaimana pemberdayaan wanita ini di Pujakusuma ke depannya, apa yang harus dilakukan? Apa konsep yang harus dibuat? Wanita Pujakusuma itu mempunyai program yang utama adalah pemberdayaan wanita dan perlindungan anak. Karena pemberdayaan wanita perlindungan anak itu tidak bisa dilakukan oleh pria, bapak-bapak. Jadi dalam meningkatkan SDM itu kita harus sosialisasi ke DPD. Jadi di situ kita akan memberikan bekal. Karena seorang wanita tanpa diberi pembekalan itu akan stagnan itu saja. Kita tidak mau, berarti Indonesia ini tidak akan menjadi maju. Jadi wanita, kita perempuannya ini kita bekali dulu, seperti kata Kak Dewi ini. Kalau ini tidak dipositifkan, dia ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di keluarga ekonomi, dia bisa tak kemana-mana larinya. Iya, tidak pada Atau dia prinsipnya. bergabung organisasi yang Tidak sesuai. tidak pas. Dia sesuai. nongkrong di kafe sana hanya Iya. foto-foto saja, selfie. Kami memang hobi selfie, Pak Iya, Taufik. benar. Tetapi ada Ya, kerja. tempatnya. Iya, iya. Selfie juga meningkatkan Imun. Iya. Iya, Tetapi sangat senang. kadang Karena kalau emaknya sakit, keluarganya ambruk. Iya, Kak Dewi meningkatkan imun, tapi terkadang menurunkan positif iman. imun, iya. Gitu ya, Ibu, kan? Ibu Ketua Sri Kandi. Jadi imun dan iman. Iman. Di sini juga impact harus ada. Ya itu di HPM udah mulai dijalankan itu himpunan Wanita-wanita perempuan ini Medan harus itu punya imun dan iman. Jiwa Iya. sosial tinggi tetapi diiringi dengan iman yang kuat. Iya. Kalau tidak nanti Lebih bahaya ya. Bahaya. Pak Taufik nggak bisa lihat wanita-wanita Iya. selfie. Ya, Iya, iya, betul. Sri Kandi, Sri Nah, Kandi. Cocok. dalam rangka gerakan ini ya. Iya. Kalau kita lihat gerakan ibu-ibu ini, apalagi nama istilah gerakan emak-emak. Iya, The power of mak-mak. The power of emak-emak. Ini gimana nih? Bu Ros ini kan masih muda. Iya. Dan punya gerakan yang luar biasa nih. Dan pendidik, Nah, guru. pendidik ini Kak, tadi kan sudah disampaikan ada beberapa bentuk gerakan-gerakan wanita ini ya. Terutama dalam gerakan emak-emak ini, gerakan ibu-ibu. Kalau kita lihat gerakan emak-emak ini kan luar biasa ini sebagai social control Iya. terhadap sesuatu dan soal dukung-mendukung. Kalau kita lihat kan emak-emak ini kalau sudah mendukung sesuatu nih terus apa namanya? Luar biasa. Loyal, fanatik. Samping loyal, fanatik. Fokus, benar-benar. Terus fokus. Nah, ini kan ada Bu Ros ini kan generasi muda. Iya. Nah, ini bagaimana nih Bu Ros tentang gerakan emak-emak ini? Begini ya Bang Taufik ya. Memang mama ini luar biasa. Makanya ada bilang komunitas oma-oma, apalagi Sumatera Utara ini
identik kali dengan oma-oma nih. Oci-oci lah ya. Oci-oci luar biasa. Kan dari dulu udah ada titisan inang-inang. Inang-inang seperti kata Kak Dewi ya kan. Iya. Jadi kalau perempuan itu memang kalau sudah cinta namanya, apapun dipertaruhkannya. Nah, ini dia. Kalau udah cinta katanya sama seseorang, apalagi seorang ya tadi Bang Topik tanya selesai, dukung-mendukung. Kalau udah cinta oma-oma ini, lagi masak pun dia bisa dapatikannya komponen pikir dia mau sosialisasi. Sosialisasi ya. Tanpa tahu mau cemana, mau dapat apa, nggak ada di pikirannya. Dia penting fokus ingin mencintai seorang dan seorang kandidat itu menang menurut dia, tanpa ada pamrih. Ini luar biasa nih Kak. Ini Ah. Kak Rita. Ini kan organisasi perempuan kan banyak ini Kak Dewi, Iya, banyak sekali. banyak sekali. Nah, ada yang dibiayai oleh pribadi, ada yang dibiayai oleh pemerintah, ada yang dibiayai oleh grup. Iya, benar. Bagaimana nih Kak? Ini kan sekarang kita kan ada organisasi perempuan, ada namanya penggerak PKK, ada Dharma Wanita, ada Wanita Puja Kusuma. Ini gimana nih? Puja Kusuma dulu nih Kak Dewi, gimana nih? Tentang pendanaannya nih. Benar. Kalau Puja Kusuma karena itu paguyuban organisasi sosial, kita tidak punya APBD dan APBN. Pak Itu luar biasa. Tapi gerak. Tapi gerak. Oh, ada gerakan ya? Bagaimana supaya APBD APBN ini ada? Karena kita tidak punya kemampuan di sana. Kita ciptakan kemandirian. Nah, itu dia. Jadi oma-oma ini seperak dua perak katanya digabungkan menjadi sesuatu. Daripada diam saja hanya menuntut, itu tidak jadi apa-apa. Nah, jadi dari jiwa kemandirian kita akan berikan satu pandangan untuk maju sehingga semuanya bisa jadi. Tadi yang sampaikan Bu Iros tadi harus sayang. Iya, Jadi sayang kalau dan kita cinta. sudah sayang, Iya. sudah cinta kepada organisasi, pasti kita akan Loyal. berikan. Iya, Nah, terciptalah loyalitas yang tinggi. betul. Karena mama ini tipenya setia. Iya. Ya. Kalau bapak-bapak setia, setiap tikungan ada ya, Pak. Iya, bantu. Itu macam rumah makan Minang itu Kak. Rumah makan Minang. Setiap sudut ada rumah makan Minang. Sekali anak kecian makanya kamu sendiri Iya. laki-laki. Iya, karena kalau rumah makan Minang itu setiap tekongan. Dengan Nah, Sama tekongan. itu setia Kita tadi. setia, Iya. setianya laki-laki apa? Setiap tikungan ada. Jadi menurut Kak Dewi gimana nih masalah Anggaran. anggaran dana pergerakan wanita ini? Ya, kadang-kadang Kak Dewi juga sedang mengkritik ya, tapi bukan Dharma Wanita atau PKK-nya, tapi mengkritisi pemerintah. Itu kan dana anggaran cukup besar di seluruh Indonesia ya. Nah, tapi kadang-kadang bukannya ngiri gitu, kita tidak melihat juga hasilnya tuh apa, dampaknya ke masyarakat tuh apa gitu. Kalau itu hanya untuk membangun organisasi sendiri nggak fair juga. Biasanya kan mungkin Dharma Wanita untuk anggota aja gitu ya, untuk seragam, untuk kunjungan sosial yang dibina ini. Nah, Kak Dewi lebih menginginkan beruntunglah ibu-ibu PKK Dharma Wanita yang punya anggaran khusus yang difasilitasi pemerintah. Tetapi hendaknya ini lebih fokus lagi kepada masalah-masalah sosial di kemasyarakatan. Contohnya tim penggerakan PKK Kota Medan misalnya membina 1000 pedagang kaki lima atau pasar tradisional gitu ya, mereka yang mengusahakan bagaimana membantu, bagaimana memperjuangkan kurnya, karena mereka kan punya jaringan birokrasi sendiri gitu ya. Itu yang sebetulnya sangat diharapkan. Peran PKK, peran Dharma Wanita itu luar biasa. Jadi jangan lagi malah sebaliknya menuai kritikan gitu ya. Kok ada dana, ada anggaran yang miliaran di tiap lembaga-lembaga pemerintah itu gitu, tapi kok masyarakat nggak ngerasain sih, apa sih gitu. Malah yang Kak Dewi sering lihat justru inisiatif-inisiatif tadi tuh kayak Perempuan Puja Kusuma, Perwiritan gitu-gitu. Arisan-arisan gitu ya? Arisan-arisan. Nah, inilah sebetulnya yang kenapa mengajak Kak Dewi untuk terus bergerak, mengumpulkan adik-adik ini. Ini Kak Dewi bentuk sekarang namanya Himpunan Perempuan Medan. Himpunan Perempuan Medan ini karena Kak Dewi melihat mereka ini kalau udah digerakkan aja sekali, yuk kita bikin istiqomah sedekah, terus langsung gerak. Kesehatan. Kesehatan dari segi pendidikan, dari segi pembinaan. Nah, ini bagaimana nih? Kak Dewi menemukan kasus itu di Desa Sopu Batu, Mandailing Natal. Ya, jadi pada saat itu
Kak Dewi kunjungan, memang terus terang mendukung salah satu capres ya. Kak Dewi meyakini sekali bahwa suara perempuan ini cukup bisa menentukan untuk memberikan dukungan kepada salah seorang calon gitu ya. Nah, Kak Dewi temukan di sana ada 14 tahun sudah dikawinin sama emaknya, ada yang. Nah, ini lalu Kak Dewi lihat kenapa sih bisa kejadian? Ternyata emaknya juga begitu. Jadi artinya mereka tidak disuluh, tidak diberikan pendidikan. Jadi dia secara turun-temurun gitu. Nah, akhirnya Kak Dewi membentuk satu komunitas untuk mendesak pemerintah setempat agar perkawinan dini ini jangan menyebar. Karena Sampai ada filmnya juga. iya, pernikahan dini. Iya, iya. Nah, kenapa untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga itu kan artinya kita akan mempersiapkan SDM. Iya, betul. Jadi kalau dia nggak tahu apa-apa, yang lakinya juga bingung, yang ini mau ngapain coba. Nah. Itulah makanya kadang-kadang muncul juga kasus bayi dibuang, bayi diserahkan ke ini kan ada banyak dampak negatif. Nah, Kak Dewi mau PKK Dharma Wanita itu bergeraknya juga ke arah sana. Jadi tidak hanya jadi tidak hanya bergerak membangun SDM anggota Dharma Wanita dan anggota PKK itu sendiri, tapi dia lebih dapat diterima di masyarakat. Salah satu itu tadi karena masih banyak kasus Kak Dewi lihat. Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau kita upaya-upaya kayak Kak Dewi, kadang-kadang satu sisi sebagai praktisi sosial, Kak Dewi datengin bupatinya, Pak Bupati ini loh foto-fotonya, lihat tuh warga Anda. Nah, mereka udah kawin, masa Kak? Loh, masa Pak Bupati yang punya teman nggak tahu? Nah, tapi Kak Dewi malah nanya lagi nih. malah nanya, masa Pak Bupati nggak tahu sih warganya kayak gini? Gitu. Nah, memang dalam bekerja secara sosial kita tuh nggak jangan mikirin upah dan puja-puji, gitu ya. Memang harus tulus, ikhlas dan memang kita merasa harus punya tanggung jawab moral gitu lah. Aku nih ya lakukanlah sebagai rasa syukur. Alhamdulillah laki gue bisa ngasih gue jalan-jalan, bisa ngasih makan. Nih nggak salah juga lah kalau kita pengabdian masyarakat gitu. Jadi Kak Dewi selalu datang, Kak Dewi catat, Kak Dewi foto, bukan karena Kak Dewi wartawan ya. Nah, tapi kalau bandel kali kan naikin juga akhirnya. Tapi sebelumnya Kak Dewi persuasif dulu. Ini loh Pak Bupati, kasihan warga itu banyak petani-petani. Ibu-ibu itu harus nyangkul gaji juga loh. Mungkin Pak Taufik belum tahu, perlu juga nanti upah ya antara perempuan dan laki-laki itu beda. Padahal kerjanya tuh lagi jauh lebih besar. Jadi misalnya upahnya di satu daerah itu 60.000 buat perempuan yang biasa kan orang-orang hebat di Medan ini punya sawah berhektar-hektar di kampung. Mereka nggak ngerjain, diupahkanlah kepada ibu-ibu ini dengan gaji Rp60.000 per hari. Sementara yang untuk laki-lakinya Rp90.000. Bedanya Lur. Terus Kak Dewi bilang loh, kok gitu? Gitu ya. Mereka menganggap ada perbedaan. Mereka menganggap gak perempuan tenaganya lebih lemah. Padahal perempuan tuh lebih serius. Waktu dia berhenti, mungkin dia lebih lemah ya, secara fisik kali ya. Laki-laki tuh lebih kenceng. Tapi laki-laki ini 15 menit kamar mandi ngerokok dulu. Ini dulu. Ada stagnasinya. Iya, ada stagnasinya, ada jeda-jeda yang tak teratur gitu kan. Kalau perempuan ini kan enggak. Serius. Nah, itu juga sedang Kak Dewi perjuangkan gitu. Bagaimana buruh itu upah buruh perempuan itu juga harus menjadi perhatian sama medan kerjanya. Gitu ya. Jadi janganlah perempuan tuh dikasih nyangkol apa ada lagi di daerah Taput apa mana tuh malah naik ke gunung mukulin gunung ngangkatin batu sementara suaminya di kedai di warkop di kedai kopi pada gaplean. Nah, itu juga hal-hal yang Kak Dewi sekarang sedang suarakan. Makanya Kak Dewi bentuk banyak komunitas perempuan untuk menyuarakan. Kita nggak bisa bantu mungkin secara materi yang berlebihan, tapi paling tidak secara gerakan ya. Secara gerakan. Nah, kalau dari Puja Kusuma sendiri gimana nih Bu? Kalau saya menyikapinya begini, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Taufik mengenai pernikahan dini. Iya. Pernikahan dini ini sebenarnya kebanyakan di daerah itu karena pertama adalah faktor adat. Adat itu kebiasaan. Adat kebiasaan ini dahulunya mereka berpikir bagaimana supaya bisa menikah saja.
Kalau sekarang di era modernisasi ini kita harus pikirkan bagaimana kesehatan, bagaimana tingkat nanti Ya, tapi ekonomi. kejadian ini masih terjadi. Masih nih. Ya, terjadi. ini Masih, saya sebagian. backgroundnya dulu Iya, berbicara. Hal apa? Ini dikarenakan tingkat pengetahuan dan sosialisasi ini tidak mengena Ya. sampai ke desa-desa. Walaupun Nyampe. sebenarnya ini adalah program pemerintah yang Ya, utama. maksud saya tadi peran Puja Kusuma Ya. dalam hal ini dalam rangka apa namanya? Merendahkan lah ya, merendahkan tingkat perkawinan dini ini, Iya. Bang. Jadi ketika pemerintah tidak sampai ke desa-desa, kalau Puja Kusuma itu kan dari provinsi, DPW punya DPD kabupaten, DPD itu punya DPC kecamatan, sampai punya Depiran. Tadi yang awal saya katakan bahwa kita itu akan mensosialisasikan karena pemberdayaan wanita. Itu tujuannya salah satunya juga bagaimana wanita-wanita ini paham, punya pengetahuan Ya, ketika betul. dia masih usia Dini. sebelum 17 tahun ya atau 22 tahun, dia harus paham apa problemnya ketika Kawin dini. mereka menikah. Itulah yang tadi Pak Taufik, kita mengadakan sosialisasi. Sosialisasi itu bukan saja pengetahuan untuk itu, kita juga pengetahuan untuk meningkatkan tingkat ekonominya seperti memberdayakan UMKM-nya. Berarti sejalan ya, Mak Dewi? Sejalan, Ya. Pasti sejalan. Iya. Semua aktivitas perempuan ini semua ada UMKM-nya. Iya. Karena semua emak-emak pasti pintar masak-masak. Iya. Iya. Apalagi orang Jawa. Iya, iya. Wah, sangat enak Gawe masakannya. keripik, Gawe bilang. keripik jadi. Oh, iya. Gawe urat jadi. Iya. Jadi semuanya. Jadi intinya sekali lagi Pak Taufik, pengetahuan sampai ke desa ini harus memang kita tingkatkan. Walaupun itu tujuan dari utamanya adalah tugas pemerintah. Iya. Tetapi pemerintah seperti kata Kak Dewi tadi, programnya itu juga tidak sampai ke desa-desa. Kita aktivis perempuan, organisasi perempuan, bagaimana bisa membawa pengetahuan itu ke perempuan-perempuan ke desa yang Ya. notabene mungkin sekolahnya tidak sampai Iya, ke betul. tingkat yang lebih atas. Nah, ini menarik ini Kak Dewi, Bu Ros ya, sama Kak Rita. Kita kan punya OPD namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Iya. Nah, Ya, itu dia Anak-anak. salah satu. ini ada kerjasama nggak ini antara organisasi-organisasi perempuan ini terhadap OPD-OPD Ya. ini? Jadi sebenarnya gini Pak Taufik, sehubungan dengan tadi juga sebenarnya di dinas itu di Kesbang Polinmas Kesbang itu punya anggaran untuk seluruh organisasi, tetapi yang sesuai dengan aturan mereka. Ada tempatnya, ada syaratnya lah seperti itu. Kami di Wanita Puja Kusuma dari DPW itu mempunyai program setiap DPD harus terdaftar di GOW. GOW itu artinya gabungan organisasi wanita. Ya. Problemnya adalah GOW ini juga kadang-kadang tidak aktif. Iya. Walaupun punya anggaran Kak Dewi. Iya. Iya, jadi terus problemnya lagi karena memang emak-emak ini kadang-kadang repot, harus syaratnya ini ya, harus ada punya ribet, ini ya, ya, nggak mau notaris ribet. ya, punya ini, kadang-kadang mama ini Nggak mau tidak ribet. sampai ke sana Iya. sehingga berjalan masing-masing. Ya harusnya itu bagian lah dari Kesbangpol itu Iya. ya. Jalan Jadi masing-masing. jangan malah keadaan gitu dibiarin. Harusnya Ya. di Kesbangpolnya lebih peka. Oh nih ada loh satu organisasi perempuan yang dapat diberdayakan untuk membangun kontribusinya kepada bangsa misalnya. Panggil Bu, Ibu, jangan malah direpotin nih ngurus Kesbangpol. Iya. Bu, KTP-nya nggak gini, Notaris. ngurus lagi. Iya. Bu, notaris dulu. NPWP. Belum lagi Bu, belum lagi Bu, kalau cair jangan lupa. Wah. Kacau kita nih, aduh. Kacau. Jadi kan akhirnya orang, nah apalagi sekarang jerat hukum terhadap korupsi ini kan Iya. agak sedikit ketat belakangan Benar, ini benar gitu sekali. ya. Kak Dewi juga selalu memberi wanti-wanti, jangan sampai terjebak. Dalam situasi. Kalian yang tanda tangan dan lain-lain terimanya 50, Iya. kamu naikannya 500, Betul. ntar lo yang masuk ya. Nah, artinya ada banyak trap-trap juga. Jadi sebetulnya sekali mohon maaf, pemerintah yang harus evaluasi. Iya. Pemerintah yang harus berbenah karena masyarakat ini Kak Dewi sudah 18 tahun nih pengabdian masyarakat. Kak Dewi sudah melihat masyarakat ini mudah diatur. Jadi jangan dibilang masyarakatnya susah diatur, namanya nggak bisa. Bagaimana tantangan ini harus dijawab pemerintah, bahwa pemerintah bisa mengatur masyarakatnya sesuai. Ini kan kebalik kadang-kadang, yang ngelanggar aturan tuh sopo, Iya. rakyat apa mah itu dia. Jadi, yang Pak Taufik, sering banyak program-program pemerintah tidak bisa diakomodir oleh masyarakat dan organisasi-organisasi gitu. Pak Taufik, mungkin seperti ini, ada organisasi yang sudah legal,
ada yang melegalkan dirinya dan ada yang tidak Ya, melegalkan melegalkan dirinya. diri, iya. Itulah yang membedakan. Iya, Jadi kadang-kadang untuk legal sama dengan gini Pak Taufik. Pacaran-pacaran ketika mau nikah biayanya kan besar. Iya. Pacaran-pacaran ini emaknya setuju nggak gitu. Iya. Pacaran-pacaran sesuai mekanisme nggak? Banyak syarat-syarat yang mendukung untuk pernikahan. Itu misalnya. syarat-syarat. Sama juga ketika melegalkan satu organisasi, ini banyak banget syaratnya, harus Kemenkumham, ya Iya, kan Kak Dewi? harus Itu biaya harus notaris. ke Jakarta. Notaris harus Notaris, punya ya. kantor. Kantor. Sementara kita ini mandiri. Mandiri. Nggak, ya. Ya, Tadi karena maksud gini ya Kak Kak Dewi Dewi ya gitu. sama Iya. Bu Rita, soal legal ini memang Iya. harus ya. Harus. Karena kalau Wajib. tidak legal, artinya nanti pemerintah kan nggak paham ini Iya, organisasi organisasi ini yang- tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya, jadi tujuannya dilihat, alamat Aktivitasnya kantornya apa, ada, ya. aktivitasnya Iya. apa, itu yang dilihat pemerintah. Nah, kalau dia tanpa ilegal misalnya, ini susah. yang jadi masalah sebenarnya. Ya. Kantor nggak tahu di mana. Nah, Makanya tadi bahaya. Kak Dewi bilang, inilah yang Kesbangpol tuh harus peka. Ya. Oh, kami Memverifikasi itu ya? Sosialisasi. Sosialisasi. Memverifikasi, Bu, kami mendengar ya, ini sejauh ini Ibu aktivitasnya seperti apa. Nah, ini dia. Kan banyak tuh staf-staf pegawai negeri tuh banyak. Jadi jangan Berarti- main catur melulu gitu ya. Verifikasi, controlling itu perlu ya. Controlling, pengawasan dan ya. lain-lain. Dan bila perlu melakukan sosialisasi, diundang tuh seluruh ormas, kasih penyuluhan, Iya. kasih ya begitulah, kan ada aula. Sosialisasi lah. Diundang misalnya ini satu grup pemudanya dulu, gitu ya. Kalau memang nawaitunya ingin menertibkan, panggil, undang. Oh, ini grup nggak hanya organisasi perempuan menurut Kak Dewi, organisasi milenial juga banyak, organisasi pemuda juga banyak. Ini disuluh, diundang nih ketua-ketua. Wah, Ibu, oh berarti Anda punya tidak bisa dapat bantuan karena apa? Karena Anda tidak punya sesuai, persyaratan dan ya. lain-lain. Iya. Benar. Nah, jadi memang pemerintahan Kesbangpol tuh memang untuk menertibkan apakah mereka nanti mau minta anggaran lebih tinggi untuk ini, itu urusannya Iya. dinas itu ya. Bersama kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu enggak. Tapi Kak Dewi yakin kalau pola itu diberlakukan akan banyak manfaat. Semua tuh kan sekarang udah online. Iya. Tinggal ini apa himpunan perempuan Medan jrep keluar. Nampak, Oh, ketuanya ini, pendirinya ini, alamatnya ini. Penasihat. Iya kan? Tinggal verifikasi Tinggal ya. verifikasi. Iya. Nah, kemudian tadi kalau Pak Taufik bilang, Kak, ini kadang-kadang kok perempuan, apalagi Bu Ros bilang tadi, perempuan tuh kalau udah cinta sama Iya, satu, luar biasa. oh luar biasa. Nah, Cintanya. Kak Dewi kadang sedih juga. Sering sekali justru potensi ini malah dimanfaatkan oleh calon-calon untuk apa ya? Bukan memperdaya. Memperdaya sama memberdayakan beda juga ya. Beda. Nah, kadang-kadang nih suka menjadi ibu-ibu ini suka jadi sasaran juga. Karena suka ibu-ibu ini terpedaya. Iya, terpedaya. Terpedaya, akibatnya diberdayakan, terus memperdayakan. Gitu kan. Jadi Kak Dewi sudah bilang, pernah dulu Kak Dewi bicara sama almarhumah Ibu Kemala ya, Ketua BKW almarhum Sumut. BKW, ya. Kak Dewi bilang, Kak, kenapa ya kita kok nggak ada perempuan Sumut ini yang jadi wali kota, yang jadi bupati, sementara kan kita nih tangguh-tangguh hebat, Kak Dewi bilang gitu. Sekarang muncul satu di Mandailing Natal, ada Ibu Atika, Iya, ini senang wakil. juga kita. Iya, terus dia langsung teriak-teriak, kesetaraan gender, begini. Terus Kak Dewi bilang, Kak, jangan bilang kesetaraan gender dulu. Kak Dewi bilang, SDM-nya Kayaknya mana? masa. Nah, jadi artinya tugas BKW juga harus mendorong. Nah, Kak Dewi yakin dulu kita punya wali kota Tebing. Ya, Bu Rohani Darus. Kita bangga perempuan merasa terwakili, kan ada ini Tebing itu cantik, berbunga, bersih. Nah, ini yang mau menarik Kak. Ini Iya. kan sering sekali pada saat mau pemilu Wah, itu disebutkan presentasi ya, presentasi perempuan. Iya, 30%. Prestasi perempuan, terus baik di legislatif, di Iya. eksekutif. Nah, ini seolah-olah ada target angka-angka di sini. Nah, Iya. pada saat hari ini disebutkan bahwa perempuan berdaya Indonesia maju. Iya. Nah, apakah dengan target-target angka ini yang Pasti ada. bisa melakukan itu? Pasti.
Pasti. Karena kan jumlah perempuan di Indonesia kan lebih banyak. Iya. Kenapa nggak jumlah perempuannya Yang dulu lebih banyak ya? lebih banyak? Kenapa? Iya. Kalau 30% ada pembatasan sepertinya. Gimana? Nah, kalau Kak Dewi melihat dari apa ya adat budaya juga, Betul, artinya ada. tidak kan baru-baru berapa puluh tahun ini aja perempuan sekolah. Kalau dulu kan masih berprinsip perempuan itu tempatnya di dapur, nggak boleh maju dan lain-lain. Nah belakangan kan ada satu gerakan milenial lah kalau Kak Dewi bilang yang menerobos sehingga perempuan itu harus punya pendidikan, harus ini mungkin ada juga ininya. Yang kedua sejak reformasi kan berdirinya parpol dengan persyaratan. Iya, betul. Ya kan? 30%. Yang sedihnya apa bilang perempuan ini hanya menjadi persyaratan parpol untuk memenuhi kuotanya. Nah, Iya. itu dia. Jadi mereka Rame-rame. direkrutin, nggak peduli mau hantu belau siapa lo masuk sini yang penting parpol gue bisa memenuhi syarat. Nah nanti menilainya justru bukan berdasarkan kapasitas dari SDM-nya, tapi dari popularitasnya. Sehingga muncullah kadang-kadang di gedung-gedung dewan itu yang kita lihat, loh, ini orang ijazahnya juga beli, kenapa tiba-tiba sudah jadi senator? Nah, yang begini, jadi balik lagi, yang salah siapa? Bukan perempuannya, tetapi ormas-ormas, parpol terutama juga perlulah punya satu semangat untuk memperbaiki SDM. Jangan memanfaatkan kaum perempuan hanya untuk memenuhi Kuota ya. kuota. Ya, kuota, Dan itu 30%. sering terjadi. Dijanjiin kasihan adik-adik kau nanti caleg, lo nanti caleg ini, nanti di ini. Anggarannya ada, malah anggarannya diambil. Mereka disuruh, nah lalu dimanfaatkan. Oh itu duitnya cukup kalau buat nyalek, ininya cukup. Jadi bukan oh ini orang berkarakter, ini orang bisa dianggap memegang amanah. Jadi beda sudah penilaiannya. Itu yang Kak Dewi juga sedang kritik. Makanya waktu Pak Taufik manggil kakak ikut ya wawancara sini. Aduh, ntar keluar juga nih unek-unek gue. Nah, Yang dipendam, ya itu betul. sebetulnya banyak hal yang Kak Dewi harus mengkritik lah ya, mengkritik parpol. Ya kalau kritik itu kan untuk membangun kan, Ya, asalnya betul. Ya. kita mengkritik sesuatu itu kita karena sayang kita sama dia, sayang. bukan Iya. karena benci gitu kan. Iya, itulah Dinda. Jadi Kak Dewi harap di Hari Ibu ini parpol-parpol juga janganlah mengeksploitasi perempuan, Ya, benar. karena perempuan punya power. Kalau nggak masa sih Pilpres kemarin ada Pak Prabowo itu tagline-nya the power of mak-mak yang teriak sampai menggiring kota TPS, nangis-nangis. Oma-oma yang cinta. Banyak yang akhirnya masuk penjara dan lain-lain. Itu kenapa? Jadi Kak Dewi tidak mengizinkan, tidak izin selaku kaum perempuan kalau perempuan hanya dieksploitasi untuk kepuasan nafsu politik pihak-pihak. Iya. Benar. Gitu ya. Saya setuju. Terima kasih Kak. Nah ini Mohon maaf sekali, mohon maaf. Pemerintah yang harus evaluasi. Iya. Pemerintah yang harus berbenah. Karena masyarakat ini Kak Dewi sudah 18 tahun nih pengabdian masyarakat. Kak Dewi sudah melihat masyarakat ini mudah diatur. Jadi jangan dibilang, masyarakatnya susah diatur, namanya nggak bisa. Bagaimana tantangan ini harus dijawab pemerintah. Bahwa pemerintah bisa mengatur masyarakatnya sesuai. Ini kan kebalik kadang-kadang. Yang ngelanggar aturan tuh sopok. Iya. Rakyat apa mah itu dia yang sering banyak program-program pemerintah tidak bisa diakomodir oleh masyarakat dan organisasi-organisasi gitu. Pak Taufik mungkin seperti ini. Ada organisasi yang sudah legal, ada yang melegalkan dirinya dan ada yang tidak Ya, melegalkan melegalkan dirinya. diri, iya, Itulah banyak. yang membedakan. Iya, Jadi betul. kadang-kadang untuk legal sama dengan gini Pak Taufik. Pacaran-pacaran ketika mau nikah biayanya kan besar. Iya. Pacaran-pacaran ini emaknya setuju nggak gitu. Iya. Pacaran-pacaran sesuai mekanisme nggak? Banyak Nah. syarat-syarat yang mendukung untuk pernikahan itu misalnya. syarat-syaratnya. Sama juga ketika melegalkan satu organisasi ini banyak banget syaratnya, harus Kemenkumham Iya, ya kan Kak Dewi, harus itu biaya harus notaris. di Jakarta, notaris harus Notaris, punya ya. kantor. Kantor. Sementara kita ini mandiri. Mandiri. Enggak ya, ya, tadi karena maksud gini ya Kak Kak Dewi ya, sama Iya. Bu Rita, soal legal ini memang Iya. harus. harus Karena kalau tidak wajib. legal, artinya nanti pemerintah kan nggak paham ini Iya, organisasi organisasi ini yang tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya, jadi tujuannya dilihat,
alamat aktivitasnya kantornya apa, ada, di mana, aktivitasnya iya. apa. Itu yang dilihat pemerintah. Nah, kalau dia tanpa ilegal misalnya, ini Susah. yang jadi masalah sebenarnya. Ya. Kantor nggak tahu di mana. Ya, Nah, makanya tadi bahaya. Kak Dewi bilang inilah yang Kesbangpol tuh harus peka. Ya. Oh, kami melihat Memverifikasi sih. Sosialisasi. memverifikasi, Bu, kami mendengar ya ini sejauh ini Ibu aktivitasnya seperti apa. Nah, ini dia. Kan banyak tuh staf-staf pegawai negeri tuh banyak. Jadi jangan main catur melulu gitu ya. Verifikasi, controlling, Controlling, Nah, pengawasan dan ya. lain-lain. Dan bila perlu melakukan sosialisasi, diundang tuh seluruh ormas, kasih penyuluhan, Ya. kasih ya begitulah, kan ada aula. Sosialisasi lah. Diundang misalnya ini satu grup pemudanya dulu, gitu ya. Kalau memang nawa itunya ingin menertibkan, panggil, undang. Oh, ini grup nggak hanya organisasi perempuan menurut Kak Dewi, organisasi milenial juga banyak, organisasi pemuda juga banyak. Ini disuluh, diundang nih ketua-ketua. Wah, Ibu, oh berarti Anda punya tidak bisa dapat bantuan karena apa? Karena Anda tidak punya persyaratan dan lain-lain. Benar. Nah, jadi memang pemerintahan Kesbangpol tuh memang untuk menertibkan apakah mereka nanti mau minta anggaran lebih tinggi untuk ini, itu urusannya dinas itu ya. Bersama kebijakan-kebijakan pemerintah itu nggak. Tapi Kak Dewi yakin kalau pola itu diberlakukan akan banyak manfaat. Semua tuh kan sekarang udah online. Ya. Tinggal ini apa himpunan perempuan Medan drep keluar. Oh, ketuanya ini, pendirinya ini, alamatnya ini. Penasihat. Iya kan? tinggal verifikasi. Tinggal ya? verifikasi. Nah, kemudian tadi kalau Pak Taufik bilang, Kak, ini kadang-kadang kok perempuan, apalagi Bu Ros bilang tadi, perempuan tuh kalau udah cinta sama Ya, satu, luar biasa. oh luar biasa. Nah, Cintanya. Kak Dewi kadang sedih juga. Sering sekali justru potensi ini malah dimanfaatkan oleh calon-calon untuk apa ya? Bukan memperdaya sama memberdayakan beda juga ya. Beda-beda. Nah, kadang-kadang nih suka menjadi ibu-ibu ini suka jadi sasaran juga. Karena suka ibu-ibu ini terberdaya. Iya, terberdaya. Berdaya, akibatnya diberdayakan, Ya, terus memberdayakan. Gitu kan. Jadi Kak Dewi sudah bilang, pernah dulu Kak Dewi bicara sama almarhumah Ibu Kemala ya, Ya, Ketua BKW almarhum Sumut. BKW, ya. Kak Dewi bilang, Kak, kenapa ya kita kok nggak ada perempuan Sumut ini yang jadi wali kota, yang jadi bupati, sementara kan kita nih tangguh-tangguh hebat, Kak Dewi bilang gitu. Sekarang muncul satu di Mandailing Natal, ada Ibu Atika, Ya, ini senang wakil. juga kita. Iya, terus dia langsung teriak-teriak, kesetaraan gender, begini. Terus Kak Dewi bilang, Kak, jangan bilang kesetaraan gender dulu. Kak Dewi bilang, SDM-nya mana? Nah, jadi artinya tugas BKW juga harus mendorong. Nah, Kak Dewi yakin dulu kita punya wali kota Tebing. Ya, Bu Rohani Darul. Kita bangga perempuan merasa terwakili. Kan ada ini Tebing itu cantik, berbunga, bersih. Nah, ini yang mau menarik, Kak. Ini Iya. kan sering sekali pada saat mau pemilu Wah, itu disebutkan presentasi ya, Iya. presentasi perempuan. Iya, 30%. Prestasi perempuan, terus baik di legislatif, di Iya. eksekutif. Nah, ini seolah-olah ada target angka-angka di sini. Nah, Iya. pada saat hari ini disebutkan bahwa perempuan berdaya Indonesia maju. Iya. Nah, apakah dengan target-target angka ini yang Pasti ada. bisa melakukan itu? Pasti. Karena kan jumlah perempuan di Indonesia kan lebih banyak. Iya. Kenapa nggak Pasti. jumlah perempuan itu Yang lebih banyak ya? lebih banyak? Kenapa? Iya. Kalau 30 ada pembatasan sepertinya. Gimana? Nah, kalau Kak Dewi melihat dari apa ya adat budaya juga, Betul, artinya adat. tidak kan baru-baru berapa puluh tahun ini aja perempuan sekolah. Kalau dulu kan masih berprinsip perempuan itu tempatnya di dapur, nggak boleh maju dan lain-lain. Nah, belakangan kan ada satu gerakan milenial lah kalau Kak Dewi bilang, yang menerobos sehingga perempuan itu harus punya pendidikan, harus ini, mungkin ada juga ininya. Yang kedua, sejak reformasi kan berdirinya parpol dengan persyaratan. Iya, betul. Ya kan? 30%. Yang sedihnya apa bilang perempuan ini hanya menjadi persyaratan parpol untuk memenuhi kuotanya. Iya. Jadi mereka Rame-rame. direkrutin, nggak peduli mau hantu blau siapa lo masuk sini, yang penting parpol gue
bisa memenuhi syarat. Nah, nanti menilainya justru bukan berdasarkan kapasitas dari SDM-nya, tapi dari popularitasnya. Sehingga muncullah kadang-kadang di gedung-gedung dewan itu yang kita lihat, loh, nih orang ijazahnya juga beli, kenapa tiba-tiba sudah jadi senator? Nah, yang begini, jadi balik lagi, yang salah siapa? Bukan perempuannya, tetapi ormas-ormas, parpol terutama juga perlulah punya satu semangat untuk memperbaiki SDM. Jangan memanfaatkan kaum perempuan hanya untuk memenuhi kuota. Dan itu sering terjadi. Dijanjiin, kasihan adik-adik kau nanti caleg, lo nanti caleg ini, nanti di ini. Anggarannya ada, malah anggarannya diambil. Mereka disuruh, nah lalu dimanfaatkan. Oh, itu duitnya cukup kalau buat nyalek, ininya cukup. Jadi bukan, oh ini orang berkarakter, ini orang bisa dianggap memegang amanah. Jadi beda sudah penilaiannya. Itu yang Kak Dewi juga sedang kritik. Makanya waktu Pak Taufik manggil, kakak ikut ya wawancara sini. Aduh, ntar keluar juga nih unek-unek gue. Nah, Yang dipendam, ya, gitu. betul. Sebetulnya banyak hal yang Kak Dewi harus mengkritik lah ya, mengkritik parpol. Ya, kalau kritik itu kan untuk membangun kan. Membangun, betul. ya. Kita mengkritik sesuatu itu kita karena sayang kita Karena sama dia. betul, Bukan iya. karena benci gitu kan. Iya, itulah Dinda. Jadi Kak Dewi harap di Hari Ibu ini parpol-parpol juga janganlah mengeksploitasi perempuan, Ya, karena perempuan punya power. Kalau nggak, masa sih Pilpres kemarin ada Pak Prabowo itu tagline-nya the power of mak-mak yang teriak sampai menggiring kota, TPS, nangis-nangis. Mama yang cinta. Banyak yang akhirnya masuk penjara dan lain-lain. Itu kenapa? Jadi Kak Dewi tidak mengizinkan, tidak izin selaku kaum perempuan kalau perempuan hanya dieksploitasi untuk kepuasan nafsu politik pihak-pihak. Iya, benar. Gitu ya. Saya setuju. Terima kasih Kak. Nah ini bagaimana nih Kak Rita tentang ini perempuan masa depan yang untuk dalam rangka Hari Ibu ini, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diperbuat? Perempuan agar bisa berarti ke depan dan dianggap. Jadi perempuan itu harus punya potensi dan harus meningkatkan SDM-nya ke depan supaya diperhitungkan. Tidak seperti kata Kak Dewi harus tereksploitasi, tidak. Jadi memang harus benar-benar punya kemampuan knowledge. Jadi bukan hanya bisa masak di dapur, tetapi bisa bersaing di dunia apapun. Jadi intinya dalam Hari Ibu ini kita kaum ibu-ibu, kaum perempuan harus bisa meningkatkan potensi diri. Seperti itu. Jadi kalau sudah tingkat potensi, tidak cerita apapun. Persaingan pun bisa ya? Persaingan pun bebas. Dia bisa A, kita bisa B. Nah, jadi kalau kita turun ilmu pengetahuan kita tidak sejajar dan tidak bisa melebihi, kita tidak diprioritaskan. Penutup Kak Dewi. Ya. Penutup. Ya, yang pertama Kak Dewi mau ucapkan terima kasih sama Taufik ya. Kak Dewi kenal Taufik ini sudah cukup lama, adalah seorang pemikir, seorang yang peduli juga dengan lingkup sosial. Nah, jadi nggak heran kalau dari pegawai negeri pensiun terus membuka satu komunitas untuk menampung buah pikiran banyak masyarakat. Kak Dewi nggak heran juga. Memang darahnya tuh darah aktivis nih. Aktivis, memang betul. Ya, Aktivis itu aktif yang tipis-tipis ya? ya begitulah. Kak Dewi sudah jadi Kak Dewi juga sedang mengajak seluruh perempuan Medan termasuk Puja Kesuma, wanita Puja Kesuma untuk saling bahu membahu. Kita nggak usah banyak ngarep-ngarep dulu deh sama pemerintah gitu ya. Yuk kita gandeng tangan. Kita mau ngadakan kegiatan apa, maka dibentuklah sekarang Himpunan Perempuan Medan. Di dalamnya itu ada gabungan seluruh organisasi perempuan. Kita bukan mau nyaingi BKW, tapi justru mau memberi masukan kepada BKW gitu ya. Jadi ada pengajian, ada arisan yang selama ini terpecah-pecah. Jadi Kak Dewi coba. Nah di daerah kemarin Kak Dewi juga menganjurkan tokoh masyarakat setempat yang perempuan untuk membentuk himpunan perempuan Palas gitu ya. Himpunan perempuan Mandailing Natal supaya mereka punya satu wadah.
momentumnya ngambil momentum Hari Ibu. Karena apa? Balik lagi, peran perempuan udah bener nih tagline-nya pemerintah. Apa tadi tagline-nya untuk perempuan berdaya, Indonesia maju. Indonesia maju? Benar. Praktek di lapangan kita sudah mulai lihat ya, perempuan itu bisa melakukan penghematan. Perempuan bisa melakukan bergeraknya ekonomi. Lihat aja tuh di seluruh pasar tradisional tuh umumnya yang dagang sayur, dagang umumnya perempuan. Yang mengerjakan pekerjaan pembantu rumah tangga tuh perempuan. semua perempuan. Dan kemudian banyak juga sekarang pebisnis populer. Kita pernah lihat tuh, pernah dengar nama Dewi Motik, Ya. Marta Tilar, kemudian apa tuh ibunya Sandiaga Uno, Mien Uno, gitu-gitu ya. Ada wanita-wanita hebat. Pernah juga menterinya hebat-hebat tuh Eka apa, Ibu Eka apalah gitu ya. Itu sebetulnya banyak, Mbak Bu Susi, tuh keren-keren ya perempuan Indonesia ini. Nah, perempuan sudah membuktikan, jangan ditanya lagi lah. Perempuan sudah punya bukti, jejak rekam perempuan Indonesia itu hebat. Hanya saja Kak Dewi berharap kepada pemerintah, kalau itu jangan sekedar tagline, tapi mohon itu bisa direalisasikan tentunya dengan dinas pemberdayaan perempuan yang ada di pemerintahan itu untuk lebih fokus memikirkan atau membuat satu program-program yang kreatif, jangan yang baku itu melulu. Bagaimana perempuan-perempuan ini bisa mencapai target dari pemberdayaan ekonomi pasca revitalisasi ekonomi Indonesia pasca pandemi misalnya. Dan BKOE juga sendiri, Badan Koordinasi Wanita itu juga kan mereka punya anggaran juga. Ini jangan lagi hanya bicara anak, sumur, kasur, dapur. Itu sudah tidak update. Ya, zaman dulu. Tapi sudah bicara bagaimana maju secara ekonomi, mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa kira-kira. Karena alam kita ini salah satu titik jamrut Katulistiwa. Mungkin waktu Allah bikin bumi, oh ini ada surga kecilnya nih Indonesia. Gitu ya, tapi sayang sering terabaikan. Tadi Kak De baru ngomong, Kak De bilang ini karena kalian di sini laki-laki melulu, sirih itu akhirnya begitu. Padahal kalau ibu-ibu tuh tinggal dikutupin, diikat, satu ikatnya sudah 5.000, 10 dia udah jual ke pasar, dia pulang udah bawa beras. Nah, artinya program ekonomi negara ini juga lebih fokus untuk mendorong kaum perempuan. Jadi jangan dieksploitasi hanya secara politik saja, tapi coba dieksploitasi secara ekonomi. Stimulus pemerintah, program KUR dan lain-lain itu fokus mendorong perempuan. Gitu. Hidup perempuan. Demikian. Jadi baiklah, terima kasih nih Kak Rita, Kak Dewi, Bu Ros, Bang Taufik. bahwa perempuan masa depan itu adalah harus berpendidikan. Iya, benar. Jadi Saya pendidikan sangat setuju. itu adalah salah satu untuk memajukan baik secara pribadi maupun secara organisasi. 3T. 3T, Tangguh, takwa, terpercaya. Nah, itulah bincang-bincang ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga perempuan masa depan terjadi di Indonesia. Amin. Dan pada saat ini mungkin perempuan-perempuan dapat juga ada di legislatif, ada di eksekutif, dan sehingga apa yang dirancang para ibu-ibu ini bisa masuk ke dalam peraturan-peraturan daerah atau undang-undang, sehingga ada regulasi-regulasi ke depan tentang bagaimana pemberdayaan perempuan ini. Itu dia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada saat ngobrol bareng Taufik. Selamat siang. Assalamualaikum.